Selamat pagi, selamat datang di acara kami pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI dalam talk show virtual yang bertajuk adalah Kiprah Perempuan Parlemen Jalan Harapan Bangsa. Perkenalkan, saya Cindy Sistiarani yang akan memandu diskusi virtual kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas soal kesetaraan gender atau refleksi bagaimana pemenuhan hak asasi perempuan dan sensitivitas terkait dengan gender dalam ekosistem hukum nasional di Indonesia. Kita tahu bahwa kesetaraan gender sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan itu terjamin secara eksplisit bahwa seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Tapi kalau kita menilik 37 tahun ke belakang sejak diratifikasinya Konvensi Penghapusan atas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau biasa disingkat CEDAW, dalam hukum nasional kita masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Utamanya soal pemenuhan terhadap hak asasi perempuan dalam konteks hukum positif yang masih banyak sekali tantangannya. Meskipun pemerintah Indonesia sudah menetapkan berbagai instrumen hukum dan juga kebijakan yang mendorong pengaruh utamaan gender serta perlindungan hak asasi perempuan, berbagai lembaga hak advokasi perempuan masih mencatat masih ada kemunduran baik dari norma hukum maupun implementasinya yang belum ideal untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 maupun Konvensi CEDAW yang tadi saya sebutkan. Dan evaluasi menyeluruh atas implementasi hak-hak perempuan dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal untuk menjamin partisipasi penuh perempuan dalam setiap lini kehidupan. Itu adalah pembincangan kita pada pagi hari ini dengan narasumber saya yang sudah luar biasa sekali menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa pada hari ini. Ada Ibu Hajah Ade Rosi Khoirunisa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu. Saya memperkenalkan Ibu Ade Rosi Khoirunisa adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dapil Banten 1. Beliau juga adalah koordinator divisi pemerintahan, Hankam, Hukum dan Luar Negeri di KPP Republik Indonesia. Karena itulah sibuk sekali ya Ibu. Semua anggota KPP RI sibuk karena memang merupakan anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Jadi ya mohon maaf apabila rekan-rekan kami yang memang seharusnya hari ini hadir bersama-sama kita di sini, tetapi karena semuanya tadi saya sampaikan ada rapat-rapat yang memang sangat penting, termasuk juga saya secara pribadi hari ini pun ada rapat dengan mitra kami. Oleh karena itu ya atas nama rekan-rekan kami di KPPRI kami mohonkan maaf dan insya Allah mudah-mudahan silaturahmi atau komunikasi hari ini akan berjalan lancar. Baik, mewakili KPPRI untuk mencurahkan perhatiannya dan pandangan terkait bagaimana pemenuhan hak asasi perempuan dan sensitivitas gender dalam ekosistem hukum nasional Indonesia. Saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Ade, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan, dihadapi oleh pengaruh keutamaan gender di Indonesia, utamanya dalam ekosistem hukum nasional dalam pandangan Ibu, ada tantangan seperti apa? Kalau berbicara tantangan masa lalu dan tantangan masa kini saya rasa tidak ada jauh berbeda. Masa lalu masalah diskriminatif, masalah peran aktif, masalah partisipasi, dan termasuk juga masalah kekerasan seksual maupun KDRT ini masih terjadi. Dulu dan sekarang ini tetap terjadi. Masalahnya apa? Tentu kita tahu bahwa posisi sosial perempuan dan laki-laki itu berbeda. Belum lagi budaya patriarki di Indonesia ini masih terus ada. Sehingga bagaimanapun juga posisi perempuan ini pasti akan ada satu tingkat di bawah laki-laki. Nah, hal itu yang menyebabkan bahwa tantangan-tantangan baik tadi yang saya sampaikan, partisipasi dalam pemerintahan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hak-hak asasi perempuan juga yang sekarang masih terus terjadi, baik itu tadi pelecehan seksual, termasuk juga pernikahan anak, pernikahan yang dipaksakan, perkawinan adat ini masih tetap terjadi. Oleh karena itu ya
Kenapa kami di DPR RI, di DPD RI sebagai lembaga yang memang mempunyai legitimasi untuk membuat peraturan perundang-undangan ini terus kita berperan aktif, terus kita mendorong agar tadi kebutuhan perempuan atas pemenuhan hak asasi manusia, hak asasi perempuan ini harus terus diwujudkan. Kita tahu tadi disebutkan oleh Mbak Cindy juga ada undang-undang yang telah mengatur, kemudian juga ada CEDAW yang telah juga mengatur hal tersebut. Belum lagi undang-undang skala nasional juga yang telah kita tumbuhkan bersama di DPR RI ini. Tetapi saya rasa ini butuh support dukungan yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah dari kaum laki-laki itu sendiri. Ya, bagaimana kaum laki-laki itu bisa memberikan kelegowoan bagi kami seorang perempuan, beberapa perempuan untuk bisa meningkatkan aktualisasi diri, memberikan kepercayaan diri, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini. Gitu. Tentu ada temuan-temuan juga dari Bu Ade terkait dengan regulasi kita yang sering dipandang belum berpihak pada perempuan. Betul sekali. Belum berpihak pada kami, belum mendukung sepenuhnya sensitivitas gender baik dalam prolegnas maupun juga prolegnas prioritas tahunan. Ini kan juga menjadi tantangan bagi kami perempuan, bagi kita semua untuk bisa dianggap lebih memiliki daya, memiliki dihargai sebagai perempuan dan mendapatkan kesetaraan. Bagaimana Ibu menjawab tantangan ini? Ya, tadi kita lihat bahwa tantangan sensitivitas gender dalam ekosistem hukum nasional ini kita tahu ada beberapa undang-undang yang memang mempengaruhi bagaimana sensitivitas gender ini. Yang pertama, tadi betul sekali bahwa banyaknya regulasi yang belum mendukung sepenuhnya terhadap sensitivitas gender baik dalam prolegnas maupun prolegnas prioritas tahunan. Tetapi alhamdulillah sekali kami bersyukur dan kebetulan saya juga selain di Komisi 3, kami juga masuk di Badan Legislasi. Dan alhamdulillah tepatnya kemarin pada saat pembukaan masa sidang kemudian Badan Legislasi menetapkan bahwa 32 RUU yang akan menjadikan prioritas tahunan di tahun 2021 di dalamnya itu adalah salah satu yang berkaitan dengan bagaimana penguatan perempuan untuk mendapatkan hak asasi perempuannya itu, yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Kami seluruh perempuan dan KPP RI termasuk juga masyarakat LSM dan lain hal sebagainya amat sangat mendoakan, mendorong dan kami bertekad kuat agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa diaplikasikan, bisa disahkan secara langsung oleh DPR RI di tahun 2021 ini. Dan tentu ya Bu Ketua, saya dan juga seluruh kawan-kawan baik itu di DPR dan DPD fokus sekali berbagai macam komunikasi, silaturahmi, bahkan workshop seperti ini mengupas habis bagaimana RUU penghapusan kekerasan seksual ini agar bisa segera terrealisasi di Republik Indonesia ini. Oke, targetnya kan 2021 ya Bu? Harus 2021. RUU PKS ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Betul sekali. Ditunggu-tunggu oleh kaum perempuan. Tapi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat terkesan RUU PKS ini terhambat dalam pengesahannya? Ya, sebetulnya yang saya tahu bahwa sebetulnya RUU PKS ini dari beberapa tahun ke belakang, bahkan dari saya sebelum masuk di DPR RI di periode sebelumnya, ini sudah dimasukkan. Bukan karena ketidakpedulian anggota DPR RI pada saat itu, tetapi saya yakin banyak sekali aturan hukum yang mungkin lebih menjadi prioritas. Terlebih lagi sekarang kita memasuki masa pandemi, banyak aturan-aturan hukum yang harus menjadikan prioritas karena bagaimanapun juga urusan masalah kesehatan, masalah keamanan, masalah ekonomi ini menjadi prioritas pertama. Ya, tetapi tidak dapat memungkiri bahwa sekarang RUU PKS sudah masuk di 2021 prolegnas, ini sudah wajib hukumnya, harga mati lah istilahnya. Harga mati untuk disahkan di tahun 2021. Ini kabar baik loh Ibu. Sangat baik sekali. Progresnya seperti apa sampai saat ini Bu? Ini bulan Maret ya 2021. Ya, kemarin baru disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI sebanyak 32 RUU prioritas. Kemudian setelah itu saya yakin ada harmonisasi dengan para stakeholder. Tentu kita akan mengundang untuk RDP, untuk hearing berbagai elemen masyarakat, berbagai organisasi termasuk Komnas Perempuan, semuanya akan kita undang agar tadi undang-undang ini menjadi undang-undang yang paripurna, undang-undang yang melengkapi semua
hal yang berkaitan dengan hak asasi perempuan, khususnya urusan kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual dan lainnya. Oke, undang-undang paripurna, undang-undang yang tuntas ya, paling tidak untuk bisa mengatasi problematika terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, Ibu Ade adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar di Dapil Banten 1. Kami ingin mendengar banyak dari Ibu ketika ada warga dari dapil Ibu bercerita soal, terutama perempuan, soal permasalahan yang ia alami. Kebanyakan seperti apa yang diutarakan kepada Ibu? Permasalahannya kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual yang ada dalam masa pandemi ini. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah membaca atau mendengar berita terkait ada anak SD yang dipukul oleh orang tuanya gara-gara tidak memahami pembelajaran secara online. Betul. Itu terjadi di Kabupaten Lebak, wabil khusus di dapil saya. Hal ini menyebabkan bahwa ternyata urusan pendidikan di era pandemi ini bisa mengarah kepada urusan kekerasan akibat tadi mungkin himpitan ekonomi, kemudian urusan mental perempuan yang terganggu, atau mungkin juga tidak ada support dari suaminya atau dari kaum laki-laki, sehingga menimbulkan tadi berbagai macam tekanan kepada perempuan tersebut. Bahkan kemarin saya juga sempat baca Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ternyata di era pandemi ini tekanan beban terhadap perempuan ini berkali-kali lipat jumlahnya. Karena kita yang pertama harus mengurus rumah tangga, kemudian mengurus suami dan anak, kemudian mengurus pendidikannya, ekonominya pun juga harus terakomodir dengan baik. Belum lagi ya tadi aktualisasi dengan masyarakat juga harus terus dilaksanakan. Terlebih lagi ini di masa pandemi ya, segala semuanya serba terbatas ya. Sekolah terbatas, kemudian bekerja terbatas, bersosialisasi juga terbatas, sehingga ini yang menyebabkan perempuan ini rentan sekali. Tapi ya satu hal yang memang saya yakini bahwa sebetulnya serentan-rentannya perempuan, sebetulnya perempuan ini mempunyai keuntungan yang lain daripada yang lain yang tidak dimiliki oleh kaum pria, bahwa kita itu multi talent. Harusnya itu yang menjadikan kita sebagai keuntungan modal utama kita sebagai perempuan. Jadi jangan sampai desakan ekonomi, desakan pendidikan, keluarga ini dijadikan sebagai alasan bahwa kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatunya secara berbarengan. Tetapi kita adalah multi talent, bisa segala macam ya, dan ya insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus ini ya bisa ditekan dengan adanya tadi partisipasi dari masyarakat, dan juga yang paling utama adalah bagaimana aparat keamanan juga mempunyai peran penting lagi. Nah, ini peran penting yang saya juga perlu sampaikan. Kami, khususnya saya di Komisi 3, karena kami bermitra dengan Bapak Kapolri, yang kami terus mengajukan aspirasi dari masyarakat, bahwasanya kami mengharapkan polwan-polwan, baik itu di tingkat Polda, Polres maupun Polsek, ini untuk terus ditingkatkan. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus anak perempuan apabila mereka melaporkan ke aparat hukum, baik itu tingkat Polda, Polres, dan Polsek, kemudian diterima oleh laki-laki, suasananya itu semakin tidak nyaman. Pertama, perempuan tersebut sudah mendapatkan kekerasan, kedua harus melaporkan terhadap hal tersebut kepada laki-laki yang kadang-kadang, mohon maaf, tidak semua laki-laki itu paham bahwa kekerasan atau sakit hatinya seorang perempuan apabila telah mendapatkan KDRT ini seperti apa. Jadi ya harapan kami Bapak Kapolri dalam posisi sekarang ini ya bisa memberikan dukungan terhadap kuantitas dan tentunya kualitas polwan di masing-masing kepolisian di tingkat daerah. Oke, apalagi Kapolri sekarang punya cita-cita ya untuk presisi, kemudian juga restoratif justice. Betul sekali. Ini juga menjadi dorongan dari KPPR, terutama Bu Ade kepada Kapolri. Betul sekali. Saya yakin dengan tagline-nya Polri yang sekarang presisi, humanis, kemudian dengan program restoratif justice, ini bisa membantu ya, amat sangat mendekatkan diri institusi Polri ini dengan masyarakat. Oke, tapi juga tegas ya, kalau ada memang pelaku KDRT harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Betul, itu yang sekali. juga ketegasannya. Betul. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bu Ade, bahwa faktanya memang selama pandemi COVID-19 ini kekerasan
di dalam rumah tangga meningkat karena stres, karena tekanan yang luar biasa, keterbatasan yang membuat sepertinya kita selalu terhimpit setiap hari. Nah, disebutkan juga ada upaya untuk undang-undang PKS, kemudian juga undang-undang lain yang berpihak kepada perempuan. Tapi untuk memuluskan perjalanan undang-undang itu kita kan membutuhkan perempuan lebih banyak yang ada di DPR untuk sebagai modal politik. Perempuan harus diberikan ruang untuk modal politik hal-hal yang berkaitan dengan hukum bagi perempuan yang berpihak kepada perempuan supaya tetap berjalan dengan mulus. Pandangan Ibu soal ini? Mandatori undang-undang pemilu bahwa yang mewajibkan seluruh partai politik untuk mencalonkan atau mengusulkan 30% nama perempuan, kemudian juga nyatanya di pemilu atau pileg 2019 yang lalu walaupun di DPR RI belum sampai terhadap kuota 30% perempuan, baru hanya sekitar 20,5, kemudian di DPD RI alhamdulillah sudah masuk di angka 30%. Justru saya rasa ini menjadi modal utama bagaimana DPR RI dan DPD RI khususnya anggota DPR dan DPD perempuan ini untuk bisa tadi mengusulkan undang-undang yang responsif gender, undang-undang yang memang berpihak terhadap perempuan. Dan saya yakin dengan kebersamaan anggota DPD RI dan DPR RI perempuan yang bernaung dalam KPPRI dengan semangat, tekad, niat yang kuat, saya yakin itu hal-hal yang tadi tantangan-tantangan, bahkan mungkin ke depan akan ada regulasi baru yang menyangkut kaitan pemenuhan hak terhadap perempuan, saya yakin ini bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua, saya mempunyai keyakinan sekali bahwa Ketua DPR kita sekarang perempuan. Ibu Puan Maharani adalah seorang perempuan. Dalam sejarah baru pertama kali yang Ketua DPR RI adalah perempuan. Saya yakin beliau mempunyai dorongan khusus terhadap undang-undang yang berkaitan dengan urusan perempuan dan anak karena beliau adalah seorang perempuan. Ya. Kemudian juga tadi indeks pengaruh utamaan gender juga alhamdulillah tahun demi tahun ini makin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata partisipasi aktif perempuan di ranah hukum, di ranah pemerintah ini sudah lebih baik. Nah, dan yang terakhir ya tentu kita tahu di era Jokowi sekarang ada 5 menteri perempuan. Ya, dan saya berharap untuk selanjutnya ya masih terus bertambah menteri-menteri perempuan karena saya yakin banyak sekali perempuan-perempuan kompeten, kawan-kawan kami DPR RI juga yang luar biasa, semangatnya luar biasa dalam memperjuangkan urusan hak perempuan dan anak ini. Solid semuanya. Solid semua. Semua solid. Dan satu catatan juga dari lembaga-lembaga advokasi mencatat bahwa implementasi ratifikasi CEDAW di Indonesia tentang perlindungan hukum terhadap perempuan, korban kekerasan dan rumah tangga di Indonesia masih sangat minim. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Masih banyak kritikan soal itu, implementasi CEDAW. Dari pandangan Ibu. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Cindy bahwa implementasi CEDAW ini memang belum maksimal, bahkan bukan hanya berasal dari kasus KDRT dan pelecehan seksual saja, tapi perdagangan orang, kemudian juga pekerja migran, dan juga hal-hal lain yang memang ternyata kasusnya ini secara data juga kita dapatkan masih cukup tinggi. Ya, tadi saya mempunyai data di sini bahwa kasus TPPO, tindak perdagangan orang ini masih tinggi. Bahkan di tahun 2020 kemarin kasusnya ini meningkat dibandingkan 2019. 2021 ini kami belum mendapatkan datanya, tapi 148 kasus di tahun 2020 kemarin terdata oleh Barreskrim Polri. Dan ternyata juga kenapa di Indonesia ini tinggi berdasarkan kumpulan kasus dari luar negeri, negara-negara tetangga juga, kita melihat bahwa Indonesia ternyata negara tujuan kasus TPPO-nya ini juga cukup tinggi. Kenapa? Nah ini yang harus kita jadikan kenapa? Padahal kita undang-undang sudah ada, CEDAW jelas sudah ada, gitu kan. 30% perempuan mendekati ada, gitu kan. Tetapi kenapa ini masih tinggi? Nah ini kita harus kita jawab bersama. Saya tidak bisa menjawab bahwa perempuannya kurang greget atau pemerintahnya tidak mendukung, karena saya rasa semua perempuan sudah greget sekarang. Pemerintah juga sudah mendukung. Tinggal apa nih, media juga sudah
mensupport. Apa gitu. yang salah? Apa yang salah gitu kan? Nah ini perlu refleksi kita bersama. Makanya dengan kegiatan KPPRI yang dibuat hari ini, saya juga merasa sangat bersyukur kita bisa membuat silaturahmi seperti ini. Bahkan ya kami berharap nanti KPPRI daerah ini bisa melaksanakan hal serupa, sehingga ini bisa menjadi masukan penyempurnaan, mau itu nanti ada revisi undang-undang yang lain, atau mungkin pembuatan undang-undang yang baru, atau mungkin Shadow juga nanti akan direvisi kembali, atau mungkin hal-hal lain, ini bisa mendapat masukan dari teman-teman di KPPRI daerah. Karena sudah 37 tahun loh Bu Ade, ini diratifikasi Shadow di Indonesia. Tadi Ibu bilang juga perempuan di Indonesia sudah nggak kurang lagi gregetnya, pemerintah juga tidak kurang-kurang lagi memberi supportnya. DPR, Ibu tadi juga menyatakan perempuan di DPR solid untuk bisa mengegolkan, mendorong juga undang-undang yang berpihak kepada perempuan. Refleksinya apa? Di mana yang salah kalau menurut Ibu Ade? Dari refleksi apa yang terjadi implementasi SEDAP? Kalau berbicara refleksi, ya tadilah mungkin ya masih belum maksimal. Support dari masyarakat juga, wabil khusus support para kaum laki-laki juga, para bapak-bapak, agar bagaimana memberikan peluang partisipatif ya, berperan aktif kepada para perempuan, para ibu-ibunya ya, sehingga ya tadi tidak ada nih hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi perempuan yang masih dilemahkan di Indonesia ini. Jadi ya kembali lagi bahwa ini semuanya peran aktif semuanya, refleksi untuk semuanya, untuk kami masyarakat, untuk pemerintah, untuk pejabat, untuk LSM, untuk media juga, ya, agar ya tadi bisa lebih memaksimalkan, lebih memberikan support dan dorongan terhadap perempuan, baik itu yang memang sudah termasuk dalam undang-undang ataupun yang memang belum. Jadi kembali lagi bahwa ini yang ya tidak ada yang salah, semuanya sudah dilaksanakan on the track, sesuai dengan tracknya, bahwa undang-undang sudah ada, ratifikasi SEDAW sudah ada, kemudian juga support dari DPR RI, DPD RI sudah ada, ketua DPR RI-nya juga perempuan, sudah ada semua. Tinggal ya mungkin insya Allah kita harus doa juga sama Allah, Tuhan Yang Maha Esa ya, agar ya semua yang kita laksanakan, semua yang kita kerjakan ini mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Dari sisi penegakan hukum mungkin Ibu ada refleksi juga? Ya. Sisi penegakan hukum ya tentu kami berharap dengan tagline-nya Polri, presisi, humanis, kemudian juga restoratif justice, termasuk juga harapan kami agar poluan-poluan di tingkat daerah ini untuk ditingkatkan, ini bisa segera dilaksanakan. Kami tahu bahwa dengan penanganan COVID-19 yang cukup amat sangat melelahkan bagi anggota aparat keamanan, ini pasti akan sedikit menyita waktu dan pikiran. Tetapi kami yakin juga bahwa Bapak Kapolri sekarang responnya cukup luar biasa terhadap urusan kasus-kasus terhadap perempuan ini, sehingga ya kami yakin mudah-mudahan hal ini bisa disupport, dibantu, sehingga ya tidak salah lah Bapak Jokowi memilih Kapolri sekarang ini. Ibu, undang-undang soal perempuan yang melindungi perempuan, yang memberikan pemberdayaan kepada perempuan ini kan sudah ada payung hukumnya. Meskipun ada beberapa yang masih dalam proses untuk digolkan, seperti misalnya RUU PKS. Menurut Bu Ade, perlukah ada semacam tanda kutip ya ini omnibus law soal undang-undang yang semuanya mengatur soal perempuan, tidak hanya mengatur secara hukum tapi juga memberi dorongan kepada perempuan. Perlukah itu menurut Ibu? Mbak ini smart sekali, saya suka sekali. Terima kasih. Jadi memang ini juga perlu saya sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu kami dari KPPRI juga melaksanakan kegiatan Zoom meeting virtual dengan seluruh elemen perempuan, dan mereka menyatakan hal yang sama, bahwa kekerasan masih tinggi, TPPO masih banyak, kemudian pekerja migran juga masih tidak terakomodir dengan baik hak-haknya, sehingga dalam virtual yang dilaksanakan di tahun kemarin oleh KPPRI, usul konkret saya menyarankan agar kenapa tidak kita buat omnibus law perlindungan perempuan. Kenapa? Kenapa Ibu mengusulkan itu? Ya, kenapa? Karena memang urusan kasus terhadap perempuan ini cukup kompleks.
ya cukup kompleks ya. Ada di semua lini, tadi di lini pendidikan ada, di lini ekonominya juga ada, sosialnya ada, pemerintahannya juga ada, politiknya juga jelas ada. Dan ini ternyata masih menjadi terpecah-pecahkan ya, terpecah-pecah dengan aturan yang ada dan tumpang tindih satu sama lain. Sehingga apabila dibuatkan Omnibus Law urusan perempuan dan anak ini, namanya itu tapi ini butuh perjuangan panjang Ibu untuk pasti. Ya, Omnibus Law perlindungan dan partisipasi perempuan, ya. Ataupun misalnya kitab undang-undang perlindungan perempuan tersendiri, ya. Karena ya tadi kita melihat perempuan ini spesifik nih, gitu. Tidak bisa diatur aturannya ini parsial, sehingga apabila ada undang-undang yang menggabungkan hal-hal tersebut, tidak ada hal-hal yang berkaitannya tadi tumpang tindih seperti halnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Dengan disatukannya ribuan undang-undang menjadi satu, ya ini mudah-mudahan akan mempermudah tadi peningkatan ekonomi ya. Kalau di Omnibus Law perlindungan dan partisipasi perempuan ya tadi akan mempermudah bagaimana nih perempuan ini agar tadi tidak ada yang tersalahkan. Tidak ada yang tersalahkan, tidak ada yang merasa kurang. Ataupun tadi partisipasi perempuannya secara undang-undang politiknya sudah ada, undang-undang di ekonominya sudah ada. Kalau memang disatukan ya saya rasa ini suatu gagasan yang bagus lah, ya, gagasan yang bagus yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan walaupun saya tahu ini tidak mudah. Tidak mudah karena harus direview. Kita RUU PKS belum ada. Soal trafficking juga masih harus ada hal-hal yang dikritiki. Kemudian juga undang-undang anti pornografi itu juga banyak sekali kritik yang ditujukan kepada undang-undang itu karena menempatkan perempuan di pihak yang tidak beruntung, di pihak yang sangat lemah dari undang-undang anti pornografi itu. Apa yang kemudian akan dilakukan progresnya ke depan Ibu? Ya intinya tadi berkaitan dengan Omnibus Law perlindungan perempuan dan partisipasi perempuan, ya kami berharap KPPRI ini kan keberadaannya bukan hanya sebagai kumpul-kumpul anggota DPR dan DPD RI perempuan saja, tetapi dalam setiap pertemuan-pertemuan kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kita dari Komisi 1 sampai Komisi 11. Semua kita bicarakan sampai urusan di Komisi 11, kemarin saya bicara dengan teman-teman kami perempuan di Komisi 11 berbicara mengenai responsif gender untuk APBD di daerah-daerah. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Karena ternyata di Provinsi Banten khususnya dapil saya ini anggaran responsif gender juga tidak memadai, tidak ada di setiap kepala dinas di kedinasan, sehingga hal ini yang menyebabkan ya tadi kemunduran tadi hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ya tadi mudah-mudahan walaupun mimpi saya ini mungkin mimpi yang cukup jauh, tapi ada tagline sekarang ini yang lagi ngetren mumpung gratis ya mimpilah setinggi-tingginya gitu kan. Dan saya yakin ya mimpi ini kalau memang bisa diwujudkan ini akan menjadi mimpi yang luar biasa, jalan keluar permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Jadi jalan harapan bangsa ya Bu? Betul sekali. Soal karena kita Ibu adalah orang yang paling berwenang di legislasi sebagai anggota DPR Komisi 3. Banyak sekali kritikan terhadap Undang-Undang ITE yang kemudian dikritik dan ada wacana untuk direvisi. Ini Undang-Undang ITE juga tidak berpihak pada perempuan. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik yang justru sering Ibu menjadi alat menjerat ekspresi perempuan. Salah satunya mengkriminalisasi penyintas kekerasan seksual yang justru ingin bersuara di dunia maya. Dijeratlah dengan Undang-Undang ITE. Kemudian juga Undang-Undang Anti Pornografi nomor 44 tahun 2008 tadi saya sebutkan di pasal 34 yang justru memuat ancaman pidana bagi pihak yang menjadi objek dan model muatan pornografi atau kalau bisa kita sebut adalah korban revenge porn misalnya. Ini juga pasal ini mengakomodir status perempuan yang jadi korban malah menjadi pelaku pornografi. Begitu juga dengan keberadaan kuota perempuan yang belum maksimal di parlemen, di pemerintahan karena ada kuota 30%. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus dikaji, kemudian juga ditemukan solusinya. Bantuan dari KPPRI tentu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk memperhatikan pasal-pasal yang kemudian menjadi perhatian publik. Bagaimana Ibu bersama rekan-rekan dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia mengatasi pasal-pasal yang menjadi perhatian publik
dianggap sebagai diskriminasi pada perempuan? Ya memang salah satunya jalan untuk memperbaiki pasal adalah revisi undang-undang, tidak ada kata lain ya. Saya amat sangat mengapresiasi langkah Kapolri yang menyatakan bahwa hanya pelaku, hanya korban secara langsung yang bisa melaporkan kaitan pencemaran nama baik ini. Jadi tidak ada tuh yang seperti terjadi kemarin itu bahwa siapapun misalnya bisa melaporkan, bisa melaporkan pencemaran nama baik atas nama si ini, padahal ya mungkin menurut si pelaku penyebaran itu apakah itu niatnya pencemaran atau tidak kan kita tidak tahu. Nah, saya apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, sehingga ini tadi mempersempit ruang gerak atau pasal karet yang selama ini selalu didengung-dengungkan bahwa ada pasal karet. Tapi saya yakin dengan adanya kemungkinan kedepannya untuk revisi Undang-Undang ITE ini tadi bisa memperbaiki hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang baik dalam mungkin bisa dibilang pasal-pasal karet yang selama ini bisa melakukan pencemaran nama baik atas nama Undang-Undang ITE. Termasuk juga ya undang-undang yang lain. Bahwasanya kembali lagi salah satu cara untuk bisa merevisi undang-undang yang menurut masyarakat ini adalah hal yang pasal karet ini ya salah satunya adalah revisi undang-undang. Tetapi perlu kita ketahui bahwa revisi undang-undang ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Perlu ada baik itu dari anggota, kumpulan anggota dari komisi yang memang mengusulkan hal ini. Apa sih yang salah gitu. Dan apabila ini berkaitan dengan persetujuan 9 fraksi yang ada di DPR ini menyetujui baru berjalankan. Tapi kalau tidak akan sulit, akan mengambang ya. Seperti hanya kemarin undang-undang yang sempat di-drop lah, undang-undang pemilu gitu kan. Nah, ini persamaan persepsi dari 9 fraksi ini yang kadang-kadang cukup untuk mempersulit adanya revisi undang-undang tersebut. Butuh waktu. Ya, tapi kan kita di KPR RI ini semuanya mewakili 9 fraksi. Saya di Golkar pun ada 20 Serikandi perempuan Golkar yang memang saya yakin cukup siap untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan Mbak Cindy dan seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang kemudian ingin kami ketahui, di mana posisi, di mana peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia untuk mendorong itu sekuat tenaga agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Ini mungkin menjadi closing statement juga dari Ibu Ade Rossi. Yang pastinya kami dari KPPRI tentu amat sangat mendukung, mensupport terkait halnya partisipasi perempuan, kemudian juga hal-hal lain yang menyangkut dengan hak asasi perempuan yang ada dalam undang-undang. Apabila memang undang-undang tersebut perlu direvisi, tentu kami seluruh segenap anggota KPPRI baik itu di DPD dan DPR RI siap untuk menjadikan menjadi kami sebagai fasilitator dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat, karena memang sejatinya itu adalah tugas anggota DPR dan DPD RI. Tetapi apabila memang diperlukan peraturan perundang-undangan yang memang baru untuk bisa memperjuangkan hak dan urusan perempuan ini, tentu kami juga siap untuk mendapatkan masukan hal tersebut. Jadi intinya KPPRI ini memang berdiri untuk menyelaraskan, mempersatukan dan mempunyai satu tekad yang jelas bahwa kami mempunyai support, mempunyai harapan, mempunyai niat dan tujuan agar urusan perempuan dan anak yang menyangkut tadi urusan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan lahir sampai mati kembali, ini bisa diakomodir melalui aturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini. Mungkin itu cukup. Terima kasih Ibu Ade Rossi, ini masih terus berlanjut nanti juga agenda Ibu Rossi juga agenda tadi yang kita tunggu-tunggu adalah agenda pengesahan RUU PKS nanti juga pasti akan diawasi dan juga diikuti terus oleh publik utamanya adalah perempuan. Kita tentu berharap ini bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan menghapuskan diskriminasi termasuk juga revisi undang-undang support yang sudah ada. Pasti kami support dan supaya ini menjadi
kembali menghilangkan diskriminasi, memberikan tempat perlindungan yang aman bagi perempuan melalui undang-undang. Terima kasih. Sama-sama Mbak Cindy. Adi Rosi sudah berbagi Semangat selalu, pandangan. salam sehat buat semuanya. Ya, salam sehat juga untuk Ibu Rosi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Dan saya Desi Syarani menutup diskusi virtual pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana pemerintah atau juga berbagai pihak termasuk juga DPR untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan sensitivitas gender dalam ekosistem hukum nasional. Kita tentu perlu mengawasi seluruh prosesnya yang berlangsung di legislasi, di yudikatif dan juga ada di eksekutif. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat pagi, salam sehat selalu.